Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajarannya, tolong diaktifkan dulu kameranya semua. Oke, selanjutnya kepada kota kelasnya, tolong disiapkan dulu kelasnya sebelum kita memulai pembelajaran. Siap, Bu. Baik teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelumnya sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu absen dulu ya. Jolinda Hadir Ibu. Syahwal Revansyah, Hadir, Bu. Ibnu Haldun, Hadir Bu. Abrar Umar. Oke. Sebelumnya Ibu sangat senang sekali ya dan berterima kasih kepada kalian semua di sini karena hari ini semuanya hadir dan tidak ada yang terlambat untuk mengikuti kelas online pertama ini. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar kelistrikan ya dan beberapa komponennya. Nah, sebelum kita bahas di sini, ada yang tahu tidak apa itu listrik? Yang mau menjawab silahkan ya untuk raise hand. Saya Ibu. Saya Bu. Oke, silahkan Julinda. Oke, silahkan siapa yang duluan ini? Oke, Ibnu saja dulu. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Menurut saya, listrik adalah energi yang digunakan untuk membuat berbagai perangkat bekerja seperti lampu, televisi, dan telepon Bu. Baik, terima kasih Ibnu ya atas jawabannya. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu. Oke, silahkan Julinda. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, adapun pendapat saya mengenai listrik yaitu sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Listrik timbul karena mengaliri ujung saluran kabel positif ke ujung kabel negatif. Listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Terima kasih, Bu. Oke, ya, Julinda, saya rasa kalian semua sudah paham mengenai apa yang dimaksud itu dengan listrik. Kalau begitu, mari kita bahas sama-sama komponen-komponennya dan dasar-dasar kelistrikannya. Saya share screen dulu ya.
ada laptop ya? Kalau ada yang pakai laptop, tolong bantu Ibu share screen ya, soalnya laptop Ibu bermasalah. Untuk kelas Syahwal, Ya bisa Bu, tunggu di Bu. Saya share. oke. Nah, terima kasih Syawal. Oke Bu. Oke anak-anak, baik. Sekarang kita akan memulai pembelajarannya ya. Di sini kita akan membahas dasar-dasar kelistrikan. Slide selanjutnya, Syawal. Jadi, listrik itu adalah fondasi utama kehidupan modern yang mendukung fungsi penting seperti penyediaan energi bagi rumah tangga, industri, transportasi, serta memungkinkan perkembangan teknologi yang mendorong motivasi, inovasi, konektivitas global, dan kemajuan sosial ekonomi. Nah, bisa kita lihat di sini, ini ada gambar lampu ya. Lampu itu adalah sumber kebutuhan yang sangat penting ya bagi kita semua. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini sekarang kita akan mempelajari apa itu listrik atau apa itu energi listrik. Jadi, energi listrik itu adalah bentuk energi yang dihasilkan melalui pergerakan partikel bermuatan listrik seperti elektron. Nah, ini adalah bentuk energi yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyediakan tenaga bagi berbagai perangkat dan sistem, mulai dari lampu, seperti contoh yang tadi saya bilang ya, hingga peralatan rumah tangga yang lain seperti dan industri ataupun transportasi. Selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas komponen-komponen dari kelistrikan ini, coba Anda jelaskan. Coba Anda sebutkan, siapa yang bisa sebutkan komponen-komponen dari kelistrikan? Saya Bu. Oke, Abrar, silahkan. Salah satu kabel Ibu. Ada lagi? Saya Bu. Oke, silahkan Syawal. Saklar Ibu. Saklar Bu. Oke, good job. Jadi betul ya apa yang dibilang dari teman-temannya tadi, bahwa kabel itu dan saklar adalah komponen-komponen dari kelistrikan. Nah, selain kabel dan saklar yang disebutkan temannya tadi, ada beberapa komponen-komponen lain seperti sumber daya listrik yang merupakan sumber energi listrik. Contohnya adalah generator atau baterai yang menyediakan arus listrik untuk digunakan dalam sistem listrik. Selanjutnya ada kabel, merupakan penghantar yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kabel biasanya terbuat dari tembaga atau aluminium yang dilapisi dengan bahan 20. Selanjutnya ada saklar. Nah, komponen listrik yang berfungsi untuk mengatur aliran arus listrik dengan cara membuka atau menutup sirkuit listrik. Saklar dapat digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu, perangkat elektronik, atau sistem listrik lainnya. Selanjutnya, resistor. Komponen listrik yang dirancang untuk mengatur aliran listrik antara dua plat atau elektroda. Selanjutnya,
Nah, di sini kita juga bisa mengetahui manfaat-manfaat dari energi listrik bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bisa menjadi penerangan. Salah satu manfaat utama listrik adalah sebagai sumber penerangan. Lampu listrik digunakan di rumah, kantor, jalan raya, dan berbagai tempat lainnya. Selanjutnya itu pemanas dan pendingin. Listrik juga bisa digunakan sebagai berbagai peralatan pemanas dan pendingin seperti kulkas, AC, pemanas air, dan oven microwave. Dan yang terakhir bisa dijadikan sebagai komunikasi dan hiburan. Listrik mendukung berbagai perangkat komunikasi dan hiburan yang digunakan sehari-hari seperti televisi, komputer, telepon, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Saya Bu. Syawal, silahkan. Baik Bu, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan melalui pergerakan partikel bermata listrik seperti elektron. Nah, pertanyaan saya Bu, apa itu elektron? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Apakah di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan Julinda Sari. Baik, adapun pertanyaan saya yaitu, jadi elektron adalah partikel subatom yang memiliki muatan listrik negatif dan merupakan salah satu komponen dasar atom. Terima kasih. Oke, baik ya. Itu sebenarnya benar bahwa elektron itu adalah partikel subatom yang memiliki muatan listrik. Sebagai salah satu komponen dasar dari atom, elektron berputar mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron netral. Elektron memiliki massa yang sangat kecil dan tidak memiliki ukuran atau bentuk yang pasti. Tapi pergerakan elektron di sekitar inti atom membentuk struktur elektronik yang menentukan sifat-sifat kimia dan fisika dari suatu zat. Bagaimana Syawal? Sudah dapat dimengerti penjelasan dari Julinda Sari? Iya Bu, sudah dimengerti. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap sudah mengerti semua ya? Iya Bu. Iya Bu. Ya, Bu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk hari ini karena Ibu ada rapat. Untuk tugasnya silahkan buat review materi yang tadi saya jelaskan. Minimal 2 lembar dan waktu pengumpulannya paling lambat malam ini ya, jam 23.59. Baik Bu. Baik Bu. Oke, baik. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.